Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Oh iya Kak Mega, hari ini sekolah minggu ditemani oleh Kak Kesia dan Kak Mega. Tapi ada tim pemusik yang luar biasa bertalenta. Yang pertama ada Kak Ando, Kak Caca, dan Kak Selin. Untuk memulai sekolah minggu hari ini, kita menyanyi lagu Aku Anak Raja dan juga Jalan Serta Yesus. Oke, musik. Yang semangat ya adik-adik. Mari kita gerakan bersama-sama. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Tangan dilambai-lambai, ikut digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, ikut digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Sekali lagi. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Tangan dilambai-lambai, ikut digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, ikut digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Jalan sama sekali lagi. Setiap hari Yesus selamanya. Setiap hari ya adik-adik, sebelum kita mulai akan sekolah minggu hari ini dan kita akan berdoa, sebelumnya kita angkat pujian Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat
Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas nafas kehidupan yang Engkau masih berikan kepada kami semua sampai saat ini. Ya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Bapa memberkati dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Hanya ini doa dan sembahyang kami, mengampuni salah dan dosa kami. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Tentunya cerita firman Tuhan pasti luar biasa bagus. Temanya apa ya Kak Keisha? Tema kita hari ini yaitu Yesus mengampuni. Sebelum mendengarkan firman, mari kita angkat pujian dengan sukacita, yaitu baca kitab suci. Musik. Keadaan sangat luar biasa karena ini hari Minggu di mana walaupun ada pandemi corona, tapi potong semua akan tetap ambil waktu untuk beribadah sekolah minggu ya. Tepuk tangan semua pintar. Nah, semua sudah siap mau dengar cerita firman Tuhan? Duduk yang manis, kita akan mau dengar cerita firman Tuhan. Tidak boleh ada yang korek kakak atau adik di samping kiri atau kanan. Terus yang kedua, tidak boleh ada yang sambil tendang-tendang atau sambil kunyah-kunyah. Kalau ada yang sambil makan, Ellen hitung sampai 5. Sampai 5 sudah harus simpan itu gula-gula atau biskuit atau coklat atau apapun yang sementara dalam tangan atau dalam mulut. Oke? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, semua sudah siap. Nah, kita mau berdoa untuk kita mau dengar firman Tuhan. Tapi sebelum berdoa, kita nyanyi satu lagu. Lagu yang bilang, mana cari. Semua masih ingat kan? Oke, semua berdiri ya. Ya, silakan berdiri. Lalu sambil tetap jaga jarak. Sudah? Semua sudah siap? 1, 2, 3. Mana cari, di sini, apa kabar jari, baik-baik saja, dilipat sembunyi. Mana tangan, di sini, apa kabar tangan, baik-baik saja, dilipat. Berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami kembali boleh ada di sekolah minggu. Sekarang Tuhan, kami mau dengar cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami, berkati kami,
supaya kami bisa dengar cerita firman Tuhan dengan baik, dan ketika selesai sekolah minggu kami semua bisa melakukan seperti apa yang Tuhan ajarkan. Terima kasih banyak Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, sekarang kita akan buka Alkitab. Bagi yang sementara ada Alkitab di meja bisa diambil untuk kita akan baca sama-sama. Hari ini pembacaan firman Tuhan itu diambil dari Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai ayat 11. Yohanes 8 ayat 1 sampai ayat 11. Nah, kalian baca dari sini ya. Dia pun judul perempuan yang bersinah. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Ya, itu bagian firman Tuhan yang telah kita baca sama-sama. Nah, sekarang Ellen akan cerita. Tapi ingat, tadi kita punya perjanjian bilang apa? Tidak boleh ganggu kakak atau adik di samping kiri atau kanan. Tidak boleh dengar cerita atau ibadah sambil baring-baring di kursi. Dan tidak boleh sambil makan. Nanti habis ibadah baru kita buat yang tadi itu. Nah, ini bagian tadi yang firman Tuhan yang kita baca cerita bilang begini. Satu kali Tuhan Yesus pagi-pagi, Tuhan Yesus sudah pergi ke bait Allah. Kalau ada yang mau lihat gambar bait Allah, ada di bagian sini. Nah, sampai di bait Allah, sudah banyak orang yang datang. Mereka datang buat apa? Mereka datang karena mau untuk dengar pengajaran dari Tuhan Yesus. Mereka duduk dan Yesus kemudian mengajar mereka. Yesus mengajar banyak orang di sekitar situ. Nah, adik-adik, apa yang terjadi? Ketika Tuhan Yesus sementara mengajar, tiba-tiba datang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Wah, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Itu siapa Kak Ellen? Sekarang Kak Ellen kasih tahu ya. Ahli Taurat, orang-orang Farisi itu mereka beberapa orang, sekelompok orang yang khusus belajar di Alkitab Perjanjian Lama, yang lebih khusus lagi di 5 kitab Taurat. Wah, 5 kitab Taurat. 5 kitab Taurat itu yang mana-mana? Ada yang masih ingat?
Ya, coba kita sebut. Yang pertama, ya, Kejadian, Keluaran. Ketiga, Imamat. Keempat, Bilangan. Kelima, Ulangan. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu 5 kitab Taurat. Nah, para ahli Taurat dan orang Farisi ini, mereka khusus belajar itu bagian. Mereka baca, mereka belajar, mau tahu kira-kira itu isi apa. Lalu aturan-aturannya apa, hukum-hukumnya apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Dan mereka menjaga supaya semua orang harus ikut. Itu aturan yang ada di 5 kitab tadi yang tadi kita sebut sama-sama. Nah, mereka datang, itu ahli Taurat dan orang Farisi datang, lalu mereka bilang, mereka bawa lah satu orang perempuan yang katanya itu kedapatan berbuat zina, berbuat dosa. Mereka bawa ini perempuan, mereka taruh di situ. Lalu mereka bilang sama Tuhan Yesus, "Guru, perempuan ini kami tangkap berbuat dosa. Sekarang apa yang harus kita buat kepada dia?" Di hukum Taurat bilang perempuan yang seperti ini harus dilempari batu sampai mati. Wah, mereka menunggu kira-kira Tuhan Yesus jawab bilang apa. Karena kalau Tuhan jawab bilang iya, silahkan lempari, nanti mereka bilang, wah, kan selama ini Tuhan Yesus bilang Allah itu Maha Pengasih, tapi kenapa dia hukum orang ini? Tapi kalau Tuhan Yesus bilang tidak boleh lempari dia, maka mereka akan bilang, Tuhan Yesus melanggar apa yang ada tertulis dalam hukum. Nah, adik-adik tahu apa yang terjadi? Ketika mereka tanya bilang begitu, tadi di Alkitab bilang, Tuhan Yesus sama sekali tidak jawab. Tuhan Yesus diam lalu membungkuk, tunduk, dan tulis di tanah. Tapi ini orang-orang ahli Taurat, orang Farisi, mereka terus tanya sama Tuhan Yesus. Mereka bilang, jawab. Mereka terus minta untuk Tuhan jawab ini pertanyaan. Lempar batu atau tidak? Nah, adik-adik, karena ini orang-orang terus tanya, maka Tuhan berdiri dan Tuhan bilang begini. Di antara kalian, kalau ada yang tidak pernah buat dosa, tidak pernah buat salah, dia yang paling pertama angkat batu dan lempar ke perempuan ini. Wah, kira-kira apakah ada di antara itu ahli Taurat, orang Farisi yang sama sekali tidak buat dosa? Ada atau tidak? Nah, betul, tidak ada. Memang tidak ada, karena di Alkitab bilang semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, ketika mereka dengar Tuhan punya jawaban, maka mereka lalu meninggalkan tuh perempuan. Mereka jalan. Mulai dari yang paling tua, lalu ikut sampai yang paling muda. Mereka jalan. Tidak ada yang hukum itu perempuan. Nah, adik-adik, lalu Tuhan Yesus mendekati ini perempuan dan tanya sama dia, "Hai perempuan, apakah ada di antara mereka yang menghukum engkau?" Si perempuan bilang, "Tidak ada, Tuhan." Lalu Tuhan bilang, "Aku pun tidak menghukum engkau. Karena itu pulanglah, tapi jangan berbuat dosa lagi." Nah, itu bagian tadi yang kita baca di Alkitab. Nah, adik-adik, kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari ini cerita firman Tuhan? Ada yang bisa bantu Kak Ellen untuk jawab? Adik-adik yang SMP? Ya, Kak Ellen mau bilang 2 hal saja. 2 hal untuk kita bisa pelajari dari ini bagian firman Tuhan tentang Yesus mengampuni seorang perempuan berdosa. Apa itu? Yang pertama begini. Ini cerita menunjukkan kepada kita semua, kepada Kak Ellen, kepada kakak yang bawa pujian, tapi juga kepada semua anak sekolah minggu, bahwa Tuhan Yesus, Tuhan kita itu Tuhan yang mengasihi semua orang yang berdosa.
Tuhan datang karena mau mencari semua kita yang berdosa. Tuhan cari pendeta, Tuhan cari yang majelis, Tuhan juga cari orang tua, tapi juga cari orang muda, cari anak-anak. Tuhan cari yang rambutnya hitam, yang rambutnya putih, Tuhan cari semua orang yang berdosa. Masih ada yang ingat firman Tuhan di Yohanes 3 ayat 16? Ya, kalau masih ingat coba sebut sama-sama. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik, itu bagian yang pertama. Tuhan Yesus datang dan Dia mau mencari semua orang yang salah, yang berdosa. Siapa di sini yang tidak berdosa? Coba angkat tangan. Coba, mana? Ya, semua berdosa. Termasuk Kak Ellen juga berdosa. Semua kita berdosa. Tapi ajaibnya ialah ketika kita buat dosa dan kita mau mengaku di Tuhan Yesus, kita mau minta ampun di Tuhan Yesus, Alkitab cerita kasih kita sama kayak perempuan berdosa tadi bahwa Tuhan kita itu sangat baik. Dia mau mengampuni semua kita yang buat salah. Dia tidak pandang, ini dari orang mana, ini orang mana, oh ini sudah besar, oh ini masih kecil. Tidak, Tuhan mengampuni semua orang. Nah, adik-adik, itu yang pertama yang bisa kita pelajari hari ini. Bahkan nanti di bulan Februari, di tanggal 14, di semua gereja Kristen, kita akan mulai masuk dalam Minggu Sengsara. Minggu Sengsara itu apa? Itu minggu-minggu di mana kita beribadah untuk memperingati Tuhan Yesus punya kesengsaraan dan sampai pada Ia mati di atas kayu salib. Untuk siapa? Ya, untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Bayangkan adik-adik, kalau Tuhan tidak sayang kita, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Ya, kita akan ada dalam neraka karena dosa membuat kita semua ada di bawah kutuk. Kita tidak bisa mendapatkan surga. Ya, mengerikan. Benar sekali, Kak Ellen setuju. Itu sangat-sangat mengerikan. Karena itu, maka Tuhan datang dan mengasihi kita. Jadi kita bisa bilang pada semua orang, kita bisa bilang pada bapak, pada mama, pada teman di sekolah, bilang, saya dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati untuk saya. Tuhan Yesus tidak hanya mati bagi orang-orang yang telah dewasa, tapi Tuhan juga mati bagi anak-anak sekolah minggu. Karena semua kita orang-orang berdosa dan semua kita disayang oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi? Ya, yang kedua, begini. Kalau kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan, tadi Kak Ellen bilang, Tuhan mati di atas kayu salib untuk kita semua. Maka tugas kita juga ialah, kalau ada kawan yang buat salah, atau ada kakak, adik, ada saudara kita yang buat salah sama kita, tugas kita sebagai anak-anak Kristen harus buat bagaimana? Harus simpan amarah? Harus dendam? Harus musuhan? Atau harus kasih pengampunan? Hidup berdamai? Ya, kita bisa memilih bagian mana yang kita buat. Nah, kalian punya contoh seperti ini. Dulu, waktu kalian masih kecil, masih SD, ya, kalian punya teman dan dia punya banyak sekali barang mainan. Kalian suka main ke rumahnya. Tapi suatu kali teman itu dia sengaja untuk ganggu. Dia lempar ular mainan yang plastik. Ada plastik, dia lempar dan jatuh di KLN. Nah, adik-adik, KLN punya satu rahasia. KLN paling takut sama ular. Apalagi ular mainan. Nah, ini panjang.
dia buang di dekat jendela. Kalian tidak bisa bergerak, kalian menangis, menangis, dan menangis. Nah, karena itu, kalian tidak bermain dengan dia, tidak beromong sama sekali, itu hampir 2 atau 3 bulan. Lama atau cepat? Ya, lama sekali. Kalian tidak mau bermain sama dia. Sampai kalian punya kawan datang terus minta maaf, tapi kalian juga tidak mau lihat dia punya muka. Kalian sangat marah. Sampai beberapa bulan kemudian baru kita berdamai. Nah, selama marahan, siapa yang rugi? Memang kalian punya teman juga rasa sedih karena kalian tidak mau bermain sama dia, tapi kalian juga rasa sedih. Kenapa? Karena kalian tidak bisa bermain ke rumahnya, terus karena kalian kekurangan satu teman. Nah, itu pengalaman akhirnya buat kalian sadar. Dari ini firman Tuhan juga bilang bahwa kita harus mengampuni. Kita tidak boleh simpan amarah. Semua orang pernah buat salah. Kita juga pasti pernah buat salah, benar sekali. Pasti mungkin ketika bermain dengan tidak sengaja teman kita injak kaki kita, atau mungkin kakak atau adik kita kasih pecah barang mainan kita, dan kemudian kita karena sangat marah, maka berhari-hari kita akan pasang muka asam. Tidak mau ketawa, tidak mau bermain, tidak mau tegur. Nah, bagian firman Tuhan ini hari cerita kasih kita bahwa kalau Tuhan Yesus mengampuni dosa kita yang sangat banyak, maka sebagai anak sekolah minggu kita harus belajar untuk tidak simpan amarah dalam hati. Ya, benar sekali. Kita harus mau untuk hidup berdamai dengan orang. Karena kalau kita simpan amarah, kita simpan sakit hati, kita benci sama orang, kita dendam sama orang, siapa yang rugi? Kita yang rugi, karena hati kita akan hilang sukacita. Kita juga tidak akan bisa senyum. Nah, oke. Itu bagian firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini. Yang pertama, Tuhan mengasihi kita, mengasihi semua anak-anak sekolah minggu di Silo, mengasihi ke Ellen juga, bahkan mengasihi keluarga kita, orang tua kita, guru kita, teman-teman kita, tetangga-tetangga kita, semua isi dunia. Dan yang kedua ialah karena kita sudah dikasihi oleh Tuhan, karena kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, maka anak-anak sekolah minggu tidak boleh lagi musuhan sama orang. Anak-anak sekolah minggu tidak boleh simpan amarah sama orang siapapun itu. Terima kasih karena telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tetap semangat sekolah minggu dan shalom. Wah adik-adik, tentu ceritanya sungguh luar biasa bukan adik-adik? Menarik atau tidak adik-adik? Wah pasti menarik bukan? Ya adik-adik, dari firman Tuhan kita tadi ada 2 pesan yang sudah harus kita lakukan adik-adik. Yang pertama, Tuhan Yesus mengampuni kita, maka kita juga harus mengampuni sesama kita. Dan yang kedua adik-adik, terus mau hidup berdamai dengan sesama. Nah, adik-adik harus melakukan 2 pesan firman Tuhan tadi. Sebagai respon kita terhadap firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Tuhanku Bila Hati Kawanku. Musik. Ya, mari dengan semangat kita melakukan pujian ini adik-adik. Tuhan bila hati kawanku. Dan kau
masa ibadah sekolah minggu online kita hari ini ya Kak Kesia. Nah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini. Oleh karena itu sebelum kita masuk dalam doa syafaat adik-adik, mari kita sama-sama menyanyikan pujian Ketika Hatiku Telah Disakiti. Mari ambil sikap doa yang benar di hadapan Tuhan adik-adik. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni mengasihi tiada henti. Sekali lagi adik-adik. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Ampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni mengasihi tiada henti. Mari adik-adik siapkan hati kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang sungguh luar biasa. Tuhan masih berikan kami kesempatan di hari Minggu ini Tuhan, untuk kami bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, lewat sekolah minggu online kami hari ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang hari ini Tuhan mengikuti ibadah sekolah minggu online pada hari ini Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus Engkau mari memberkati mereka. Tuhan berkati mereka dalam setiap masa pertumbuhan mereka. Tuhan berkati mereka dalam setiap masa depan mereka Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk setiap orang tua dari anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus Engkau mari memberkati mereka semua dalam setiap usaha mereka, dalam setiap apapun yang mereka lakukan ya Tuhan, sehingga semua yang mereka lakukan boleh Tuhan Yesus berkati ya Bapa. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kami berdoa juga Tuhan Engkau mari memberikan kami semua kekuatan, kesehatan bagi kami ya Tuhan, di tengah-tengah masalah yang dihadapi oleh dunia saat ini Tuhan, terkhususnya untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur kami, Kota Kupang kami Tuhan, yang saat ini melanda dengan penderita COVID ya Tuhan. Tuhan Yesus Engkau mari memberkati kami, lindungi kami semua, lindungi kami sebagai anak-anak Tuhan, yang Tuhan pakai kami sebagai pengajar sekolah minggu, lindungi kami anak-anak sekolah minggu kami, lindungi setiap orang tua kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus mampu menjauhkan semuanya itu daripada kami ya Tuhan.
Kami bersyukur untuk campur tangan Tuhan. Ibadah kami akan segera berakhir. Kiranya Tuhan mari memberkati kami semua. Kami yang melayani, Tuhan berkati kami dalam setiap apapun kehidupan kami, pergumulan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini, Kak Mega dan Kak Kesha mau mengingatkan kembali kepada adik-adik untuk selalu setia pada protokol kesehatan. Ya Kak Kesha? Iya, harus setia pada protokol kesehatan, yaitu yang pertama harus selalu memakai masker pada saat keluar rumah, selalu mencuci tangan, dan selalu jaga jarak. Jaga jarak ya Kak Kesha? Iya. Ya adik-adik. Nah, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita hari ini dengan menyanyi Pekerja Kristus yang Mulia. Mari dengan semangat kita melakukan pujian ini. Ya adik-adik, mari dengan sukacita kita melakukan pujian ini. Satu, dua, tiga.